Pemerintah ini tengah merencanakan penghapusan premium dan pertalite dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dan memproduksi BBM yang ramah lingkungan. Nah, seperti apa langkahnya dan apakah mungkin diterapkan dalam waktu dekat? Dalam pidatonya di COP21, Jokowi mengatakan Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030, bahkan hingga 41% dengan bantuan internasional. Di bidang energi, penurunan emisi dilakukan dengan cara pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Nah, ada satu fakta yang menarik, di mana Indonesia rupanya masuk ke dalam 7 negara di dunia yang masih menggunakan BBM RON 88 atau yang kita kenal sebagai premium, begitu. Nah, ketujuh negara tersebut adalah Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia. Kita lihat di sini dari sisi PDB per kapita memang jauh di bawah PDB negara maju, begitu, PDB per kapita negara maju, dan bahkan sebetulnya di bawah juga rata-rata PDB per kapita negara-negara berkembang yang diproyeksikan mencapai 5.000. Dan kalau kita perhatikan daftar negara ini tidak ada negara-negara ASEAN ya, yang artinya di kawasan ASEAN hanya Indonesia yang masih menjual BBM RON 88. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Indonesia rupanya menjual 6 varian dari produk BBM. Jadi selain BBM RON 88, Indonesia juga menjual BBM untuk RON 89, 90, 92, 95, dan juga RON 86. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, ini menjual minimal adalah BBM RON 92. Kemudian Malaysia ini menjual dengan minimal adalah BBM RON 95 dan juga 97. Thailand RON 91 dan juga 95. Sementara Vietnam ini menjual BBM RON 92, 95, dan juga 98. Ini artinya adalah bahkan sebetulnya negara-negara tetangga kita sudah lebih maju dalam urusan BBM karena BBM yang dijual ini memiliki Richard Octane Number ataupun juga oktan yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini penting menjadi sorotan? Sumbernya adalah isu kompleks yang tengah menjadi perhatian bagi belahan dunia manapun, yaitu global warming. Dan pada perjanjian Paris, Konferensi Pers Perubahan Iklim PBB ke-21 pada Desember 2015 lalu, Indonesia rupanya telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga 29% di tahun 2030. Ini dan kemudian sebagai langkah konkret dari dalam negeri, diterbitkanlah Permen Kementerian Lingkungan Hidup nomor 20 tahun 2017, di mana di sini menyaratkan standar minimal ghost oil adalah standar Euro 4, yaitu adalah minimalnya RON 91. Dan tentu kita sudah paham ya bahwa semakin tinggi oktan, maka semakin baik kinerja mesin kendaraan dan juga akan semakin ramah lingkungan. Karena hasil buangan atau polusi dari kendaraan ini akan semakin sedikit. Sehingga pemerintah pun berencana melakukan ataupun juga melaksanakan aturan ini secara bertahap mulai dari tahun 2018 hingga di tahun 2021.